Jadi ternyata urusan menzolimi anak yatim itu bisa sampai urusannya ke kanker juga. Jadi setiap organ tubuh kita ini punya emosi, itu yang saya pahami. Ya, makanya pengendalinya dia, si hati itu, heart gitu kan. Kalau dia bagus ya tentara semua ikut-ikutan bagus. Ya, tapi kalau dia sudah bermasalah, tentara pun ikut bermasalah. Ya, jadi penyakit sampai ke autoimun pun itu akan ada kaitannya dengan ini, autoimun. Ya, contohnya kayak rheumatoid arthritis itu ada kaitan. Yang saya pelajarin ya, ternyata ada kaitan dengan ini. Jadi hati-hati dengan hati. Ya. Nah, pertanyaannya kapan kita berobat? Urusan berobat itu sebenarnya kan berobat kemana aja lah ya. Jadi misalkan gini, ada orang tanya sama saya gini, dok saya punya lipom itu tumor lemak. Saran saya ke mereka apa? Ya udah bawa ke dokter bedah, dioperasi sebentar selesai. Cuma pertanyaannya kenapa muncul lipom? Itu. Apakah ada kaitan? Mungkin kalau di runut-runut emosi sih ada, cuman itu jauh lah. Cuman kalau saya lebih suka lipom atau tumor lemak itu kan pasti ada masalah dengan ibarat kata metabolisme lemak dalam tubuh dia atau metabolisme secara umum. Nah, itu dibenerin tuh habis itu. Tapi untuk solusinya apa? Ya udah dibuang aja dulu, operasi gitu loh. Kan operasi kecil misalkan lipom, ya, tumor lemak itu. Jadi kapan kita memerlukan atau mungkin kita berobat? Ya pertama kalau ada emergensi, ada sesuatu yang darurat, ya berobat. Contoh mungkin tumornya atau kankernya menyebabkan perdarahan, ya datanglah ke rumah sakit. Ya, harus datang ke rumah sakit. Ya. Diapain? Ditransfusi kayak diperbaiki kondisinya misalkan gitu. Atau mungkin lagi ada masalah, mungkin terlepas di penyakit hatinya apapun ya. Misalkan kejang-kejang, bawa ke rumah sakit lah. Ya. Biar kejangnya atau emergensinya di stop dulu. Ya, jadi jangan kita lagi misalkan ya bolehkah kita mengobati orang kejang-kejang dengan Al-Qur'an? Ya boleh aja. Ya, cuman tadi seberapa yakin kita dengan Al-Qur'an untuk menghentikan kejang tadi kan gitu. Ya, tapi kalau ada emergensi, Islam memberikan celah ya atau mungkin pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana kita berobat. Jadi nggak masalah. Misalkan misalkan ada seorang kena tumor, terus dia mau berobat dioperasi, silakan saja, nggak masalah. Cuman dia sudah harus mikir ini tumornya itu muncul kenapa gitu loh. Karena dunia barat yang selama ini ada itu kan cenderung tidak ngoprek-ngoprek di sana, ya. Dan tidak perlu salahkan juga di sana. Tapi maksud saya itu kita sudah harus mulai muhasabah diri. Itu kenapa muncul penyakit ini? Sebab apa? Nih sebabnya. Para ulama itu Bapak Ibu sekalian kalau ada tikus masuk dalam rumahnya, mereka beristighfar dan mereka mohon ampun pada Allah karena ada dosa yang mereka kerjakan sehingga makhluk itu masuk rumahnya. Tikus loh. Apalagi penyakit. Gitu maksudnya. Jadi saya tuh kadang-kadang ya kita mulai ya kalau tikus lewat tiap hari gimana? Ya mungkin lingkungannya kurang bersih mungkin dari sini enggak lah ya. Tapi ada kan orang kan ya tikus. Karena tikus itu termasuk hewan yang disunahkan untuk dibunuh selain cicak. Cicak kan dapat pahala 100. Ya, makanya kalau bisa bunuh cicak, tuh cicak dibunuh. Ya, pahala tuh. Ya, tikus juga termasuk yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh atau tidak sebutkan secara spesifik tikus, tapi hewan yang berpotensi memberikan bahaya ke rumah. Misalkan ya, kita zaman dulu kan rumah-rumahnya kan pakai lampu api gitu loh, lilin atau apalah gitu kan. Nah itu kalau hewan itu lewat, jatuh, kebakar. Nah itu makanya disunahkan itu untuk dibunuh. Ya. Jadi penyakit juga sama ya tadi mungkin urusan misalkan kita mau berobat ya ambil saya yang kita paling yakin mau berobat kemana. Tapi catatannya apa? Catatannya jangan sampai yang melanggar syariat. Ya, gitu. Jadi ternyata urusan menzolimi anak yatim itu bisa sampai urusannya ke kanker juga. Itu yang saya temuin ya. Menzolimi anak yatim sampai ke kanker. Kankernya apa? Ingat saya waktu itu serviks. Ya, makanya dalam Islam kan ya tadi dilarang hal-hal seperti itu. Ya. Terus fatty liver gimana? Ya fatty liver pelemakan. Ya banyakin puasa sunnah gitu kan.
olahraga dikencengin, makan makanan berserat ya yang memang punya efek untuk membersihkan, seperti dark leafy green kayak brokoli, asparagus, itu punya efek yang sangat kuat ya. Kemudian serat-serat seperti sayuran, buah-buahan ya. Jadi lemaknya di stop. Jadi pintu lemaknya di stop, itu diasup ya. Insya Allah kan hilang dengan sendirinya. Ya, termasuk berbekam juga itu sangat baik untuk membersihkan fatty liver. Fatty liver itu kan penumpukan lemak di liver. Penyebabnya kira-kira apa? Ya ini tiap hari. Iya kan? Tiap hari loh. Kalau sekali-sekali boleh dok, bolehlah. Ya, tapi kalau saya saran kalau Anda makan gorengan, bagusnya banyakin cabenya. Karena cabai itu sumber seratnya. Jadi kalau supaya lebih banyak serat yang masuk gimana? Banyakin aja cabenya, gorengannya nggak usah, kan gitu. Oh sama satu saya mau ingat ibu sekalian, perempuan itu kan secara usia tulangnya dia, jantungnya dia kan di cover sama estrogen, hormon perempuan. Semakin meningkat usianya atau semakin boros emosi. Boros emosi tahu ya, baperan, mood swing, itu boros emosi itu yang nggak perlu dikomentari. Nah akhirnya tulang dan jantungnya lemah karena estrogennya turun. Nah salah satu cara kita yang paling mudah yang bisa Anda kerjakan dan nggak ada penyakitnya pun nggak apa-apa, Anda minum itu bone broth, kaldu tulang. Tahu ya kaldu tulang ya? Kalau tulang sapi itu ya, itu Anda godok gitu kan, kasih bumbu, nanti kuahnya itu atau airnya itu Anda simpan, nanti masuk kulkas juga boleh. Itu bagus banget buat tulang ya. Selain buat tulang, dia buat jantung juga oke ya. Jadi yang mungkin ada suaminya atau siapa yang sakit tuh, bone broth tuh bagus banget sebagai salah satu sumber nutrisi untuk tulang ya dan jantung. Dan satu lagi tuh, mungkin mumpung ingat, ada sumber, kan sekarang banyak tuh sumber-sumber kolagen ya, yang sintetik lah segala macam alami. Jadi sebenarnya salah satu sumber kolagen yang bagus itu ada pada sisik ikan, ceker ayam ya, bagus tuh. Nah fungsi kolagennya apa, nanti coba di browsing fungsi kolagen itu apa ya. Itu banyak sekali manfaatnya, regenerasi sel, reputasi sel ya, antioksidan juga, macam-macam, masih nggak saya. Termasuk salah satunya lagi adalah kepala ikan, itu sumber kolagennya bagus tuh. Termasuk matanya ikan, bukan penyakit tapi matanya ikan beneran. Lama nyambungnya ya. Mata ikan beneran itu dimakan ya. Jadi nanti kalau makan ikan carilah ikan-ikan yang kepalanya masih ada, Anda makan tuh. Bagus. Jadi nanti kalau Anda mau bikin bisnis ya, namanya mie ayam glowing. Mie ayam glowing. Kenapa glowing? Karena kuahnya dibuat dari ceker ayam. Ini kan kolagen kan. Tapi jangan tunjukin. Nanti mie-nya dari sorghum ya, atau dari tepung non gluten misalkan. Sayurnya nanti dari sayur sehat ya, dari kebun sehat misalkan gitu kan ya. Lalu nanti pokoknya semua sehat. Jadi makan itu tuh memberikan efek fungsional ke badan. Nah, masa depan kesehatan nanti ke sana. Apa itu? Functional food atau pangan fungsional. Jadi yang kita makan itu bukan cuma sekedar dapat rasa. Kalau rasa mutlak harus enak. Jadi kalau ada bisnis makanan nggak enak, nggak usah bisnis. Ya. Tapi sekarang kan kita masih pada level enak doang, tapi belum masuk ke level berikutnya. Dia punya fungsi atau manfaat ke tubuh kita. Ya. Jadi dengan itu nanti makanan yang kita makan tiap hari itu punya efek atau manfaat secara kesehatan, bukan cuma sekedar dimakan karena rasanya.